kerja keluar dari rumah, jangan tidak berdoa, jangan mengandalkan usaha kita. Usaha kita nggak bisa datangkan rezeki. Yang datangkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari rumah, baca Bismillah. Ya Rob, saya mau keluar, mau cari nafkah buat anak istri saya. Walaupun kita kerjanya di toko, gajinya harian, tetap doa. Karena bisa jadi hari itu nggak dapat rezeki kalau Allah nggak ngasih. Keluar tempat kerjamu kosong. Bukan hanya dapat gaji, besok nggak kerja lagi. Makanya manfaatnya kita berdoa supaya Allah terus bekerja. Jadi rezeki itu datang bukan karena usaha kita. Perang Badar tadi itu yang jumlahnya itu 314 orang, sama Allah diturunkan malaikat untuk bantu umat Islam. Tapi bukan karena adanya malaikat umat Islam menang, tidak. Karena kemenangan dijanjikan sama Allah. Allah mau umat Islam menang. Ada nggak ada malaikat menang. Allah turunkan malaikat hanya untuk menenangkan hati umat Islam supaya tenang. Orang itu kan kadang untuk mikir, orang 314 orang masa bisa menang ngelawan 1000. Tapi dikasih tahu sama Rasulullah, ini malaikat Allah turun secara bergilir mau membantu umat Islam. Kalau dibantu malaikat ya udah tenang. Jadi tujuannya Allah ini menurunkan malaikat untuk membuat hatinya umat Islam tenang. Kalian itu dibantu sama malaikatnya Allah walaupun jumlah kalian sedikit. Tapi bukan berarti kemenangan itu karena adanya malaikatnya, tidak. Karena Allah menghendaki mereka menang. Kita dapat rezeki bukan karena upaya kita, bukan karena kerja kita. Keluarnya kita dari rumah itu hanya asbab. Karena Allah tidak mengeluarkan rezeki langsung jatuhkan dari ke rumah kita. Asbab kita layaknya manusia, ada ikhtiarnya, ada sebabnya untuk mengambil rezeki, ada skenarionya lah supaya keluar dari rumah ngambil rezekinya kita di luar rumah, kemudian dibawa pulang. Tapi bukan berarti ikhtiar kita dan asbab yang kita lakukan itu yang datangkan rezeki, tidak. Ada orang yang nggak pakai asbab, nggak pakai ikhtiar, duduk di rumah dan rezekinya datang kok. Kita pernah suatu hari, pasti sering kita, bukan pernah, sering kita duduk di rumah nggak pakai kerja, nggak nyari makan, ada orang datang memberi berkat, ya kan? Berarti kan itu rezeki, nggak pakai ikhtiar, nggak pakai asbab. Ada orang datang nih nganterin berkah pengajian dikasih ke kita. Kadang duduk di rumah datang tamu ngasih buah-buahan, karena kita nggak ada ikhtiar. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkadang kita diingatkan sama Allah, nih loh, kamu nggak pakai ikhtiar saja, kalau Allah mau kasih kamu dapat. Tapi karena kita ini manusia ya harus pakai ikhtiar. Karena bukan berarti ikhtiar itu yang datangkan. Tapi ada daripada kalangan hamba-hambanya Allah yang khusus nggak pakai ikhtiar, rezekinya didatangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita nggak bisa kalau belum belajar sampai seperti itu, karena kita tawakal aja masih mikir kok. Tawakal sama Allah aja masih mikir, ya nggak selamat. Ya kalau selamat, kalau nggak selamat gimana? Tawakalnya kita masih ragu. Ya kalau mereka tawakalnya luar biasa, jauh derajatnya. Sampai dulu pernah Imam Syafi'i ini berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Masalah apa? Masalah rezeki. Dalam hadisnya Rasulullah dikatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian ini benar-benar tawakal sama Allah dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yarzuqu tayr. Kalian pasti akan diberikan rezeki sama Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tahdu, burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan khisaman, perutnya kosong lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Nah Imam Malik bilang apa? Di sini yang paling penting tawakalnya. Kalau orang tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haqqa tawakkulihi, benar-benar tawakal sama Allah Taala, nggak pakai ikhtiar, rezeki datang. Imam Syafi'i bilang enggak, karena ada perbandingan seperti burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kembali dalam keadaan lapar. Berarti ada ikhtiarnya, keluar dulu dari rumah untuk cari mengisi perut. Itu perbedaan pendapat. Tapi orang dulu kalau beda pendapat indah, nggak kayak orang sekarang berbeda pendapat kafir-kafiran, iya kan? Malah musuhan, malah mencaci satu sama yang lain. Perbedaan pendapat jangan dirubah jadi balwa, bencana. Imam Syafi'i punya pendapat seperti ini, Imam Malik punya pendapat seperti ini. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dari rumahnya Imam Malik sambil berpikir, masih belum puas dia. Orang cari rezeki ya harus ikhtiar, ya benar.
Pendapat Imam Syafi'i benar, pendapat Imam Malik benar. Kadang ada orang ikhtiar tanpa cari rezeki diatakan. Jadi kadang ada juga waktunya kita untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah jalan Imam Syafi'i ketemu sama orang tua, mau bawa kurma 1 karung, ngangkat nggak kuat. Habis panen. Maka kata Imam Syafi'i, sini saya bantu. Dibantu sama Imam Syafi'i, dibawakan sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya, pemilik kurma tadi karena sudah bantu, diambilkan kurma, diberikan kepada Imam Syafi'i. Ini kau sudah bantu saya. Maka diterima oleh Imam Syafi'i. Sambil dia teringat dari pendapat-pendapatnya, kalau saya tadi nggak ngangkatkan karung kurmanya orang tua ini, saya nggak dapat rezeki kurma ini. Tapi karena saya ngangkatkan, ada ikhtiar, saya dapat rezeki ini. Kembali kepada rumah gurunya membuktikan sambil mau ngasih hadiah. Zaman dahulu tuh santri kalau dapat kenikmatan yang pertama kali teringat gurunya. Saya dapat kurma, saya harus bagi dengan guru saya. Balik ke rumahnya Imam Malik, diberikan setengahnya buat Imam Malik, ini kurma buat engkau, ini buat kurma buat saya. Saya dapat rezeki dari, kita bagi setengah, kata Imam Syafi'i. Kemudian diceritakan, ini kalau nggak saya angkatkan, saya nggak dapat. Kata Imam Malik apa? Engkau benar, saya juga benar. Saya nggak pakai keluar dari rumah, nggak pakai nguli, nggak pakai ngangkat 1 karung, datang sendiri ke rumah saya, ke rumah saya. Kau bawa ke sini. Berarti saya benar. Saya nggak pakai ikhtiar, saya dapat. Kau juga benar. Kau nggak bisa dapetin kurma ini kecuali dengan berikhtiar mengangkatkan kurma ini. Ini indah. Satu punya pendapat seperti ini, satu punya pendapat seperti ini. Sampai dulu Ibrahim bin Adham ketika masa belajarnya, maka dia dulu seorang peniaga, berdagang. Ketika dia berdagang, di tengah-tengah padang pasir dia ada seekor burung yang jatuh. Maka kemudian dia tunggu, ini kira-kira burung ini nggak bisa terbang lagi, dia akan menyumbangkan. Kira-kira rezekinya dikirim nggak sama Allah? Kalau sampai rezekinya dikirim sama Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia sudah nggak bisa terbang, dia di tengah padang pasir seperti ini, tapi tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Besok saya berhenti kerja. Buat apa kerja? Kalau memang rezeki itu dihantar. Tapi kalau dia mati, ya sudah, saya kerja terus. Kata Ibrahim. Tapi dia duduk, dia liatin burung tadi. Ada burung datang bawa makanan ya dari mulutnya. Kemudian diberikan kepada burung yang cacat tadi, yang jatuh tadi. Maka dia, ya Allah, walaupun dalam keadaan seperti ini, Allah tetap mengirimkan rezekinya pulang ke rumah dagangannya, ditaruh gudang, dia nggak mau kerja lagi. Maka apa yang dilakukan ini terdengar oleh Syibli, orang soleh pada zaman itu. Kalau dengar kalau Ibrahim bin Adham nggak mau kerja, kalau lihat burung yang jatuh, dikasih burung makan sama burung yang lain, maka didatangi oleh Imam Syibli. Ya Ibrahim, saya dengar anda ini nggak mau kerja karena kejadian yang anda lihat. Benar, jangan, tetap kerja, ikhtiar. Loh, saya nggak perlu ikhtiar, burung tadi saja sudah nggak bisa terbang, masih diberi rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa saya harus kerja? Buat apa saya toh nanti Allah juga akan ngirimkan untuk saya. Kata Syibli, ya Ibrahim, kenapa engkau malah memilih burung yang lemah gak bisa terbang dan hanya menunggu rezeki yang didatang dari burung yang dimasukkan dalam mulutnya? Jadilah engkau burung yang kuat, yang datang bawa makanan, memberikan kepada burung-burung yang lemah tadi yang tidak bisa terbang. Jangan milih yang lemah, milih burung yang kuat. Jadilah engkau saudagar yang kaya, yang bisa membantu saudara-saudaramu yang lemah. Nah, ini yang diajarkan Al-Syibli. Jadi seperti itu memang ada. Tapi jangan kita milih yang lemah. Jangan milih jadi burung yang patah sayapnya menunggu makanan dari orang. Jadilah burung yang bisa terbang kemana-mana mencari rezeki, dan kau berikan kepada saudara-saudaramu yang tidak mampu. Nah, ini yang dimau. Lebih baik kita menjadi burung yang kuat tadi, bisa membantu saudara-saudara kita, daripada menjadi burung yang lemah. Jadi tawakal dan juga ikhtiar. Nah, kalau wali-walinya Allah, kita nggak sampai derajat kita ke sana. Si Kiro aja kadang bikin status tok aja nggak mau urus. Yang datang ada malahan omelan di sini. Jadi laki-laki nggak mau kerja, di rumah aja. Makan siang kita omelan. Yang orang dulu itu datang ke kiai. Saya udah tahu, yang saya tahu di Islam itu khutbah Jumat itu seminggu sekali. Kok istri saya tiap pagi sampai malam khutbah terus, nggak berhenti. Ya itu salahmu, kamu nggak didik istrimu, kamu nggak cari nafkah, ya mulai dari pagi sampai malam khutbah Jumat istrimu. Kalau kita nggak ikhtiar, yang ada itu sarapan kita
diomeli istri, makan siang kita ya diomeli istri juga. Jadi ya harus ada usaha, harus ada